Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja, Jokowi akan berakhir di lorong gelap. Ini tulisan yang menarik begitu kan ya, dalam artian bahwa apakah benar? Dari pengamatan saya ada benarnya juga begitu kan. Kenapa? Karena mulai dari bagaimana ya ada cawi-cawi yang kuat, bagaimana KPU, Bawaslu, MK ya, terus kemudian KPK yang seolah-olah empat lembaga ini ya bisa diintervensi begitu kan ya. Karena nampaknya karena Gibran untuk dijadikan sebagai wakil presiden, nampaknya cawi-cawi itu begitu kuat. Dan inilah yang kemudian ditulis dari dari ungkapan dari masyarakat yang kemudian Jokowi bisa berakhir dengan di lorong yang gelap. Bisa saja diseret kepada pengadilan begitu kan. Ini menyedihkan sekali buat beliau ya, menyedihkan sekali ya, akibat karma mereka bagaimana seolah-olah mengkhianati PDIP dan sebagainya. Dugaan-dugaan itu muncul begitu kan ya, PDIP kecewa berat kepada seorang Jokowi begitu. Ini bahkan ada yang mengatakan sama dengan nasib mantan Presiden SBY dan Megawati, tidak dianggap jika sudah lengser, apalagi tidak punya partai. Habis semua pemain baru. Komentar dari netizen. Ibu Megawati pengaruhnya sampai sekarang saya kira masih ada begitu kan ya, karena mereka adalah ketua umum partai ya, seperti SBY ada sih sedikit begitu kan ya. Tapi nampaknya seorang SBY juga sama akan mempersiapkan anaknya untuk menjadi calon presiden begitu. Kalau Pak SBY nantinya kalau AHY menjadi Menhan, saya kira ya pertarungannya nanti akan semakin sengit begitu kan ya di tahun 2024. Dan bahkan kalau menurut saya pribadi, kalau pada akhirnya seorang Jokowi ini lengser, tidak punya apa-apa dalam artian tidak punya masuk partai, saya kira jauh. Masa sekelas presiden mau masuk partai lagi begitu kan? Kecuali mereka membuat partai. Ya silakan kalau membuat partai begitu kan. Tapi nampaknya sampai hari ini masyarakat sudah tidak begitu percaya lagi. Siapa yang mau ikut begitu kan? Masyarakat Indonesia yang begitu simpati kepada Pak Jokowi itu karena Jokowi seorang presiden begitu kan. Coba mereka kalau bukan seorang presiden, artinya menjadi orang biasa setelah lengser, saya kira banyak yang akan tidak mengikuti seorang Jokowi. Ya kita buktikan aja. Ya nampaknya satu sisi begitu kan, karena mereka bukan kader lagi dari seorang PDIP. Mereka akan terjebak ya pada karir seorang Jokowi di situ begitu. Saya kira ini yang akan menjadi tantangan besar. Ya makanya anaknya dimajukan, terus kemudian Kaisang rupanya tidak berkutik, ya hanya itu-itu aja begitu kan di PSI begitu ya. Nampaknya ya seperti Gibran nanti hanya menjadi ban serep dan sebagainya begitu. Banyak muncul narasi-narasi itu. Tapi yakinlah bahwa apapun yang dilakukan oleh seorang Jokowi pasti ya ada pengikut-pengikut mereka. Saya kira kalau mereka membuat partai baru, wah harus banyak uang, tokohnya harus baik begitu kan ya. Tokoh dari seorang Jokowi kalau mereka membuat partai baru saya kira agak jauh. Banyak orang yang kemudian tidak mengikuti langkah dari seorang Jokowi karena nampaknya begitu kan ya, nampaknya banyak yang kemudian karena seorang presiden ya apapun mereka lakukan pendukung-pendukungnya begitu kan. Apalagi mereka sekarang bukan kader PDIP lagi. Wah. Semakin seru ini begitu kan permainan politik hari ini. Pak Prabowo saya kira tidak bisa ngatasi karena Pak Prabowo bagaimana kepemimpinan dari seorang Prabowo itu bisa berdiri sendiri. Artinya tanpa intervensi ini itu begitu kan ya. Pak Prabowo juga ya hebat di situ begitu, dalam artian bahwa tidak mau didekti seorang Jokowi karena mereka seorang presiden. Jokowi akan berakhir di lorong gelap. Ini komentar-komentar dari penulis ya, dari Stoyo Abadi. Mari kita baca. Kekacauan dan kerusakan negara terjadi di segala aspek kehidupan. Keadaan terus berjalan terasa tanpa ujung untuk mengakhiri segalanya. Kejadiannya masih terus berlangsung sekalipun sudah di ujung akhir masa jabatan. Bahkan makin membabi buta dengan muncul politik dinasti tanpa rasa malu, rakyat merasa muak dengan marah. Mengakhiri segalanya masih berupaya harapan ya kapan semuanya berhenti dan keadaan negara normal kembali. Keadaan terasa makin jauh di harapan, bahkan keadaan seperti semakin kusut, belum ada jalan keluar yang realistis. Dengan kebohongan ya dan rekayasa busuk terasa menang dalam perkara kecil.
Tidak menyadari akan mengundang kemalangan dan kerusakan lebih parah karena perilaku yang sudah menyimpang jauh dari tontonan norma. Ya kita lihat saja bagaimana dia bisa mempreteli sana sini begitu kan. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, bagaimana dengan KPU, bagaimana dengan MK, apakah bisa ya diintervensi sana sini begitu kan ya. Bahkan dengan bangga diri, kemenangan dan keberhasilan telah dicapai. Tinggal sisa-sisa kejahatan yang perlu dihapuskan. Wow, ngeri memang ya. Komentar-komentar dari penulis dari Stoyo Abadi di situ begitu kan. Seolah-olah mereka menyindir seorang Jokowi. Akibat seorang merasa memang ya menang dan berhasil hanya untuk diri dan keluarganya, sama-sama membiarkan kemenangan akan menciptakan musuh-musuh yang terpukul keras. Permainan politik menjijikan tersebut akan terbalik arah, menerkam dan menerjang dirinya. Jelaskan di situ begitu kan. Artinya apa? Kritikan mereka secara tidak langsung pada konstitusi. Apakah seorang Jokowi akan terjebak nantinya pada pola pikir di mana itu politik yang akan menyeret seorang Jokowi? Apakah sebuah ini ada karma? Nah, itu yang menjadi pertanyaan penting hari ini begitu kan. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya kalau memang realitasnya Jokowi akan diseret ke pengadilan, ya boleh-boleh aja begitu kan. Makanya hak angket itu harus digaungkan betul. Maka salah satu yang kemudian menjadi pilar kekuatan dari seorang Jokowi yaitu adalah Gibran. Gibran kan menjadi wapres, tinggal bisik-bisik aja sama dengan Prabowo begitu ya. Ya mungkin ya banyak sih yang mengatakan bahwa berakhirnya kepemimpinan seorang Jokowi itu dianggap brutal, dianggap buruk begitu kan ya, karena jelas bagaimana pemilu saat ini seolah-olah demokrasi mengalami kemunduran, mengalami degradasi yang sangat-sangat luar biasa begitu kan ya. Walaupun asumsinya adalah yang penting menang di KPU walaupun hasilnya curang, saya kira itu akan mengalami kemunduran yang sangat-sangat luar biasa. Ini bahkan ya akibat ini ya bencana sangat mungkin ini mengakhiri apapun dengan buruk tidak akan ada nilainya selain bencana demi bencana yang akan menimpanya. Bencana sangat mungkin akan menimpa Prabowo, sadar atau tidak ya, menempel dalam dirinya sebagai presiden yang lahir dari sungsang oleh MK dan harus menerima capres anak haram konstitusi. Wah, ngeri kan di situ tulisannya begitu kan. Makanya ada anak haram konstitusi, ada ini dan sebagainya. Tapi bagi kami adalah memandang mari kita bergandengan tangan bersama-sama untuk Indonesia Emas. Artinya ya seperti itu harus berakhiri begitu kan. Polarisasi itu harus akhiri betul, bahwa bagaimanapun yang terjadi saat ini adalah bangsa kita bagaimana untuk maju begitu kan ya. Di kepemimpinan seorang Prabowo semoga saja ada kesejahteraan, bagaimana korupsi ditindak dan seadil-adilnya, terus kemudian kesejahteraan bagi bangsa kita begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.